Ini guys, kita sampai di tempat ini di Omeru. Ini mungkin small town atau apa, tapi kota ini cantik banget. Kata si Andrew, ini nih tempat gedung-gedung yang masih kolonial Inggris gitu, yang peninggalannya yang lama, tapi sampai sekarang masih dipakai, masih dilestarikan, masih dijaga, heritage banget. Unik, vintage juga. Semuanya masih original, jadi bisa dilihat ya. Gua putar kameranya detik. City-nya cantik banget. Sini banyak gedung-gedung cantik loh, tapi nanti gua foto juga, ambil foto. Ini kayak di Inggris gitu. Dia gedungnya ini betul-betul gedung Inggris di situ. Inggris, UK. Gereja. Setiap city itu pasti dari gereja yang unik, cantik. Di Omeru ini Foreigner Street mungkin ya. Tua-tua. Atau lebih daripada itu. Ada gerbangnya tua banget. Ini kayak museum jalan mungkin. Ini mungkin tembok ini udah lama banget. Saksi bisu ya mungkin ya. Ini mungkin sejarahnya, histori. Ini ditulis sini, tadi aku ada lihat. Ini lama banget deh. Lama banget. 1972. Sini ada tanggalnya, kalau nggak salah ya. 23 bulan 10 23 ini dia punya ini ya. Berarti street ini udah lama banget kan, kamu bisa lihat ini aja udah lama banget, apalagi gedung-gedung lain gitu. Terus jalan-jalan keliling-keliling kota koloniatnya, jadi kayak gitu. Panas banget. Itu yang tadi tanggalnya itu nggak tentu ya guys. Nggak terlalu tahu itu actually dia punya date atau apa, jadi kita nggak tahu sama sekali. Jadi dibawain orang pun kita nggak tahu. Jadi taking positifnya aja. Kalau bagus didengar, nggak bagus tak payah didengar ya. Bagus banget. Ini guys, ini peninggalan kolonial Inggris. Bangunannya ini tua banget. Tua banget. Kita jalan sini tuh. Ini jalannya kalau peninggalan ini nggak terlalu jauh, pendek jalan jauh. Ini antik. Ini tempat-tempat kayak jual barang-barang ya. Gitu-gitu. Kayak banyak sini banyak pengrajin gitulah. Kota ini nggak ada industrinya, tapi dia masih bisa bagus gini gitu. Dia dari ujung sana sampai ujung sini doang guys, itu masih gedung yang paling lama yang masih bertahan ya, tapi masih digunain gitu. Sorry guys, agak dingin sini, jadi kayak gitu. Tuh, belakang gua tuh kayak gini. Nah kan, ini cafe, tapi karena social distancing nggak banyak orang. Pagi sini nih, ini train station, railway train station mungkin ya. Jangan dipakai lagi, ini zaman bahul banget. Itu kalau gua zoom masih ada tumpukan besi tua yang sudah berkarat, mungkin sudah berlama-lama tahun. Tadi Omeru kayak gini dia cantik ya guys.
musik tua bukan ya, bangunan tua. Maklum guys, kadang-kadang kita punya lidah itu keseleo, kadang-kadang ngomong cepat, ngomongnya tuh cepat banget guys. Jadi pada maklum kalau ngomong agak cepat atau kan nggak bisa baik. Ini bangunan satu lagi. Sorry guys, hari ini kita tentang tema arsitektur. Jadi hari ini hari ke-5 Jumat, Friday. This is my holiday. Still have 2 days more to go. Ada lagi. Oke deh guys. Are you wanting a photo? Yeah. Guys, sudah kita mau ke tempat lain selanjutnya. Nggak tahu mau kemana. Hari ini no idea sama sekali karena kita di kota Omeru atau Omeru. Bisa search di Google dan ditanya sama Miss Google atau Mr. Google. Jadi di situ ini tempatnya banyak dikunjungi turis juga karena ada corona atau COVID-19 ini, jadi agak sunyi, sepi, senyap gitu. Jadi kita akan berangkat ke tempat yang selanjutnya. Udah mau hujan juga, tadi panas, sekarang mau hujan. Karena cuaca di New Zealand ini change every 30 minutes or 1 hour, they change. One day they have 4 seasons, sometimes kayak like that, kayak gitu. Dalam sehari bisa berubah-berubah cuacanya, jadi hujan, dingin, sejuk, panas gitu, jadi kayak gitu. Jadi nggak tentu. Bagi di Auckland lebih nggak tentu lagi cuacanya, lebih kacau balau. Oke, kita ke selanjutnya ya. Gua capek, mau minum, mau duduk manis, mau makan cemilan. Kita disambung lagi, oke? It's just, amazing. Wow. I took that photo just now. Ramai penduduknya, nggak kayak di kota-kota lain yang gue kunjungi. Ini lebih ramai. Kota yang kunjungi yang kemarin yang hari ke-2 itu besar kotanya, tapi penduduknya nggak ada. Ini sibuk banget di sini. Masih ada kesibukan, kemarin itu nggak ada sama sekali. Sekarang sudah keluar dari Oamaru, sekarang ke Timaru, ke tempat selanjutnya. Aku nggak kasih tahu guys, nanti sampai sana baru kita tahu ya. Sekarang capek, bukan capek lagi, suntuk. Sekarang kita di Otayo, susah kali ya. Kita cuma melewati perbatasannya saja, tapi kita nggak tahu mau kemana karena si Pak Bos yang tahu. Jadi terus ikuti si Pak Bos yang nyetir. Jadi tapi pemandangan sini bagus-bagus sih. Nanti gua putar kameranya ya. Jadi pemirsa di rumah bisa lihat diari gua yang selama seminggu di Auckland.
kepleset. Seminggu di South Island traveling menggunakan camper van. Jadi bisa lihat ya, pemandangannya bagus banget. Aku putar kameranya ya. We passed the beach! Karena mobil kita ini supernya lambat karena di camper van, because camper van is really slow. We have to wait like really accurate time to pass that the truck. Logging truck. Yeah. So that is the thing. It's funny. Sometimes it's really fun when you in the roads. Really fun. Sangat menyenangkan. He's really surprised because I'm not driving, because I'm unable to drive anywhere near as quickly in my normal car. Yeah. Where I pass everything. Yeah. This is camper van a bit like. This doesn't go fast. Yeah, the camper van. The camper van doesn't going really fast. The camper van slows down going up steep hills. Yeah, because yeah. it ain't got enough power to continue momentum. It's that slow. Yes. It's okay, but it ain't a car. Yeah. It doesn't have the performance. It's fine. Look, you know what? It is a camper van. I mean, you've got to remember, you got a whole bunch of stuff in the back. You've got bedding, you've got a toilet, a shower, a kitchen, Yeah. water tanks, Yes. gas bottle. Yes. That's definitely. However, in saying that, a van, I think the other problem with this van is that it has a petrol engine. It doesn't have a diesel. And diesel engines are torquey. Now, I am assuming that's because juicy camper vans don't want to pay the road user charges, which come with diesel vehicles. I think you have to buy them in 1,000 kilometre lots. I don't know about $100 of road user charges, so they probably don't want to pay that. Okay. Ya. Oke guys, sekarang kita seperti ini, bukannya gimana ya? Karena tadi Pak Gos sedang ngoceh-ngoceh, itu ngoceh-ngoceh, but explanation from him. Jadi I don't need to explain anymore. So my lidah sudah kayak kering kerontang ya. Mau minumkan, mau ambil air, tapi air gua udah habis di tempat sini. Jadi gua tunggu waktu berhenti mau nyetok air di tempat gua ya. Next time-nya jadi dia bisa lihat pemandangan. Dia suka pemandangan kayak gini. Terus kakak gue yang kedua juga, dia tuh suka dengan pemandangan yang she like the view, like the farm and the big land, really great. That's what she really like. My older sister gitu loh. Dia suka kayak gini-gini. Dia suka jalan-jalan. She like traveling like me, but she doesn't have an opportunity at the moment because the COVID-19 and the blast, something like that is really complicated. So hopefully next time she will come and enjoy with me in New Zealand. Okay. You see the ships there, sister? A lot of sheep here and a lot of farm also. Hopefully you watch this video so you will feel like so excited and calm. Decide to come over here. Bentar lagi sampai. Pemandangannya bagus guys. Kuputar kameranya nanti ya. Hamparan luas yang subur, terhampar luas dan subur. I hope I can find a rabbit here. Mostly I have rabbit because New Zealand I love like wild rabbit. Yeah, Banyak, ya banyak apa? Rabbit yang liar di New Zealand banyak. Kalau lihat lubang-lubang jalan itu kayak perkebunannya itu berlubang-lubang, itu banyak rabbitnya. Kemarin gua ada lihat di jalan satu, rabbitnya itu yang warna grey biasa gitu, rabbit liar gitu. Jadi banyak banget. Kita sudah sampai tempatnya. Kita akan harus berjalan menuju tempat itu agak jauh guys, jauh banget sih. Pak Bos lagi siap-siap ambil kamera. Nanti aku putar kameranya. 1, 2, 3 karena saya tidak mau menjelaskannya lebih lanjut karena ini semuanya akan memakan waktu durasi yang panjang. Now we in Timaru. Ya di Timaru, pantai Timaru. Aduh guys, agak panas dan bercahaya penuh. Jadi aku harus
menatap pendukup kepala. Jadi seperti itu, kita ada di pantai, di lighthouse ini. Harus berjalan ke lighthouse-nya agak jauh, jadi ada bagian informasi harus penting. Aku harus tunjukkan, ada di belakang saya, tapi harus di back kameranya dulu. 1, 2, 3. Ini informasinya, tsunami information. So, berarti sini ada sering terjadi seperti itu. Mungkin ya, kita berada di Timaru di sini. Lihat di Timaru. Jadi kita harus putar-putar dulu. Ini pemandangannya. Cantik banget kan? Cantik banget. Di mana-mana ya guys ya. Di New Zealand itu ya, pantainya cantik banget. Pemandangannya cantik banget. Jadi nggak rugi. Di sini ada juga boleh dikasih dog exercise, clean up gitu, harus dicek kebersihannya ya. Jadi sini ada fishing rule juga, biota lautnya yang ada sini. Nih. Gitu. Ini thanks for fishing-nya. Sini tuh nggak boleh. Di New Zealand ini dia nggak boleh sembarangan memancing, harus ada license, harus ada size-nya. Kalau dapat size yang tidak bagus harus diterjunkan ke laut lagi. Jadi seperti itu. Tidak boleh sembarangan. Gitu. Tetap menjaga kebersihannya dan peraturannya, jadi nggak punah semuanya gitu. Harus berjalan agak jauh, capek banget. Ini perkebunannya nih, ini masih belum jadi perkebunan, ini masih gersang. Pohon apa ya, jadi bingung saya. Oh, ada tong sampah, bukan tong sampah guys, itu mungkin listrik. Ini ada listriknya, misalnya kawat-kawat gini. Tuh, jadi kita turun. Ada anjing, kit. Hai, so cute. Anjingnya cute banget. Jadi ini yang tinggal di sini ini biasanya orang-orang yang tinggal di sini dekat yang perkebunan, atau orang-orang perkebunan guys. Mainannya ya anjing gitu. Nggak apa-apa, gue suka anjing juga. Pemandangannya kan? Guys, berpasir, jalannya susah. Untung gue pakai sepatu yang tahan banting, jadi tidak susah. Capek banget. Aduh. Mendaki gunung, turun di lembah lagi. Makan. Tuh. Panas. Duri guys, tadi aku ketusuk duri. Kenapa masuk? Kita harus berjalan hendak ke itu guys, tuh lighthouse-nya jauh banget. Burung-burung berterbangan, burung tak mau berkicau-kicau. Burungnya ini pemandangannya. Guys, kadang-kadang saya tidak mengerti, masa bunga secantik ini dibilang hama kadang-kadang ya. Oh, diberantas. Bunga secantik ini loh dibilang hama. Bunga secantik ini hama. Susah. Seperti kan? Tuh. Bu. Apakah Anda setuju, Bu?
cece. Nih, masa bunga asli bilang gini, bilangnya hama. Bunga satu ini bilangnya kan aneh. Cantik ini hama coy. Tanaman liar katanya. Memang sih bunga liar ya. Ini guys, pemandangannya. Cantik bajunya. Ombak. Tekan iya, tekan kamu. Tekan. Mengalami tekanan. Sebagai semakin. Tempatnya bagus kan? Bagus banget tempatnya. Cantik. Udah guys, udah cukup rasanya. Cuma itu aja sih, datang ke lighthouse. Belakang gua ini ada lighthouse, tuh kan, kayak gitu. Ini karena di setiap lighthouse itu pemandangannya pasti bagus karena di letak lighthouse itu tempat yang lebih tinggi guys, jadi view-nya pasti cantik, dijamin 100%. Dah itu kita mau berangkat pulang, jadi terus ikuti saya punya videonya, terus ikuti aktivitasnya, kita akan tempat lain ya. Tapi perjalanan pulang pasti gua akan kasih tahu, kasih lihat ya pemandangan sampai kita pulang nanti ya. Stop dulu guys. Nih teman-teman guys, I found a seal just now. It's so cute. Itu banget tuh. You look at the seal, wild animal. Cute banget kan? Guys, anjing lautnya lucu banget kan? Lucu banget. Temu dia di pantai. Lebih dekat lagi. Cantik kan? Cantik ya. Ini alam bebas guys. Anjing laut. Lagi sendirian, nggak ada temen dia. Perjalanan pulang tadi kita ketemu anjing laut. Cute banget ya. Aku ada ambil videonya juga, picture-nya juga. Itu bagus banget. Cute banget ya. Jadi aku ambil videonya itu berapa menit gitulah, bukan spot guys, tapi masalahnya gue gak pernah lihat anjing laut itu yang di alam bebas gitu. Itulah, jadi kita harus jaga jarak gitu, biar mereka nggak takut sama kita, biar nggak diserang juga gitu. Aduh guys, tadi gue lupa ambil karena gue kesasar lihat di tempat lain. Ini siapa tempatnya? Tunawahiki Checkpoint Walkway nih, semuanya di sini ya. Kamu kesini datang aja ujung kulon Timaru ya. Pantai sini ini guys, pantai yang di sini dia bukan pasir, dia semua tuh batu kerikil, bukan batu kerikil lagi, batu besar gini, gede-gede. Itu batu, dia bukan pasir. Enak jalannya, jadi nggak berpasir, dia berbatu. Batunya juga ketik-ketik, gua pungut dua batu ketik. Sudah di city guys, kita ada di Timaru City. Ini townnya atau city-nya saya nggak tahu. Penting ada di Timaru. Jadi kita mau looking for lunch.
Sambil looking for lunch, saya akan merekod In 200 meters, sharp right onto State Highway keadaan 78. city atau situasi kehidupan city di Timaru. Oke? Let's go, putar kamera lagi guys. 1, 2, 3. Inilah Timaru City townnya. Kotanya ini bagus banget. It's really beautiful. Like, it's different. Sharp right onto State Highway 78. Then use any lane to turn right onto State Highway 1. Rekamnya di mobil tapi bagus banget tuh. Dia bisa lihat semua. Oh, you navigate it. Nih, tuh. Tuh, Timaru City ini dekat laut dia. Sini. Dia kotanya dekat tepi laut, cantik banget. Tiap kota itu dia ada keunikan masing-masing. Keunikan masing-masingnya beda. Tapi tadi yang tempat yang gue lalui pertama yang gue nggak jadi rekod karena si Pak Bos lagi terima telepon. Itu cantik banget. Use any lane to turn right onto State Highway 1. Signs for Temuka Sebenarnya dari Christchurch. sini bisa ke Christchurch nih. Ujungnya sini ada signalnya tuh. Tuh. Temuka ke Christchurch. Itu mau 4 jam ya dari sini kata si Pak Bos. Katanya belum ada tahu, belum ada duduk mana itu. Continue on State Highway 1 for 1.5 kilometers. Ini mataharinya udah tinggi. Sini jam 3 guys. Jam 3 siang, bisa dibilang sore ya. Ini biasanya jam ibu-ibu lagi tidur siang. Kalau di Indo orang-orang pada tidur siang, ibu-ibu pada tidur siang. Kalau enggak dibangun jam 4 lebih atau jam 5 masak-masak buat makan dinner gitu loh. Kayak gitu. Tuh. Mataharinya guys tuh tinggi banget ya. Cantik karena dia bilang setiap city itu guys dia tuh berbeda. Ada keunikan masing-masingnya. Gitu loh. Oh ini dia tuh kebanyakan sih di tepi laut ya, kebanyakan. Di Wellington juga ada tepi laut gitu. Semuanya cantik bagus. Kayak di Dunedin juga gitu. Ada. Tapi kalau tinggal tepi-tepi laut itu guys biasanya rumahnya agak mahal harganya karena tepi laut. Semakin dekat dengan laut ya, kalau gua logiknya ya, semakin dekat dengan laut pemandangan semakin bagus, semakin tinggi juga semakin bagus, semakin mahal biasanya seperti itu properti yang mereka jual. Expensive because the view and close to the sea mostly, close to the beach. 300 meters, your destination will be on the right. Gitu. Jadi kita ceritanya mau ke McD beli buat makan siang nih. Lebih gampang karena gue nggak masak, capek guys. Siang-siang masak bau. Tuh, McD-nya ada depan mata. Jadi kita ke situ. Mungkin ordernya karena social distancing kita tuh kayak drive thru, langsung pesen langsung dikasih. Biasanya sih kayak itu. Yes. Di pintu samping itu. Jadi kita nggak nge-queue karena masih corona. Jadi government announce level 4 di selain Auckland itu dia level 2. Kalau Auckland itu level 3. Jadi seperti itu. Jadi harus ada social distancing. Nanti udah mau pergi makan, jadi saya nggak mau rekod makannya guys. Jadi kesini ya. Depannya KFC, tapi nggak makan KFC. Makan kanan tuh. Udah makan. Ini guys yang gue order McD itu gue lunch meal 1, terus chicken nuggetnya 2. Jadi gue makan, gue nggak mau kasih ya gimana semuanya sih. Jadi nggak lihat gue makan guys, nanti kamu tergiur dengan kenikmatannya. Oke?